Oke, baik, selamat siang murid-murid sekalian. Siang, Pak. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, Bapak absen. Guido. Hadir, Pak. Hafiz. Hadir, Pak. Manaf. Hadir, Pak. Hendra. Hadir, Pak. Oke, baik, hadir semua ya. Oke, baik. Di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan desain produk. Sebelumnya untuk murid-murid sekalian udah tahu pengertian pengenalan desain produk? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Kita langsung ke pengertiannya. Oke, pengertian dari desain produk itu adalah desain produk adalah proses menciptakan, mengembangkan dan menyempurnakan produk yang akan diproduksi secara massal dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetika, fungsionalitas, ergonomis dan kebutuhan pengguna. Baik, di pengertian ini murid-murid sekalian harus memenuhi kriteria yang ada di pengertian ini. Selanjutnya ada di bagian fungsi desain produk, yaitu fungsi desain produk adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, mempertimbangkan fungsionalitasnya, estetikanya, ergonomisnya, dan keberlanjutan jangka panjangnya. Nah, jadi di fungsinya juga murid-murid juga misalkan nanti di kegiatan PKL ataupun kegiatan PSD, nanti murid-murid sekalian bisa mempelajari hal-hal ini di dalam proses-proses dalam desain produk. Jadi fungsi-fungsinya juga nanti akan dipelajari lagi di dalam PKL ataupun PSG. Oke, baik, di sini ada tujuan desain produk. Yaitu tujuan dari desain produk adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen dengan mempertimbangkan fungsionalitas, estetika, ergonomis, dan keberlanjutannya. Desain produk juga bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dari suatu produk. Nah, untuk tujuan dari desain produk ini itu sangat penting karena itu tujuan utamanya itu harus ada. Dari bentuk estetikanya bagaimana, dari ergonomisnya, estetikanya, fungsionalitasnya itu harus sesuai. Oke, baik, mungkin sampai sini dari murid-murid sekalian ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, baik, kita lanjut ke ruang lingkup desain produk. Itu ruang lingkup desain produk sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Nah, aspek yang dimaksudkan di sini yaitu ruang lingkup yang sangat besar ya. Mulai dari riset pasar, terus ada konseptualisasi, terus ada prototyping hingga produksi dan pemasaran. Nah, mulai dari mencakup dari berbagai aspek ini, itu ada riset pasar. Bagaimana nanti teman-teman itu meriset di pasar itu bagaimana? Di pasar itu kebutuhannya apa? Terus di konseptualisasi itu ada konsep dari suatu produk yang teman-teman ingin jual nantinya ke pasaran. Terus prototyping itu adalah alat coba yang akan teman-teman jual ke pasaran. Bagaimana bentuknya, bagaimana visualnya, itu teman-teman harus sesuaikan. Itu adalah prototipenya. Hingga produksi dan pemasarannya. Nah, produksi ini teman-teman sudah memproduksi, terus teman-teman juga dalam proses pemasarannya sudah menjualkan produk-produk tersebut di pasaran. Selanjutnya ada proses desain produk. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, memahami kebutuhan pengguna dan masalah yang ingin dipecahkan. Nah, teman-teman harus memahami apa kebutuhan pengguna, apa fungsi yang digunakan dari produk teman-teman nantinya di dalam masalah untuk memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Terus ada perencanaan, membuat konsep dan sketsa desain produk. Nah, teman-teman harus membuat desain
ataupun sketsa yang teman-teman ingin rancang untuk suatu produk teman-teman. Selanjutnya ada perancangan. Proses perancangan ini itu sangat penting karena dalam proses perancangan ini itu menentukan kualitas dan juga kekuatan dari produk teman-teman nantinya. Terus ada pengembangan, membuat prototipe dan melakukan pengujian. Itu pengembangan ini memang sangat penting juga karena harus diuji ketahanannya, bagaimana bentuk dari desain teman-teman nantinya itu akan diuji semuanya. Terus ada produksi. Produksi itu memulai produksi massal, yaitu teman-teman menjualkan ke pasar-pasaran, ke toko-toko ataupun ke pasar-pasar terdekat. Misalnya ke tetangga juga bisa juga kan teman-teman kan. Terus ada evaluasi, mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan melakukan perbaikan. Evaluasi ini juga sangat penting. Kenapa? Karena nanti misalkan ada kesalahan dari produk teman-teman, teman-teman bisa mengumpulkan dari kesalahan produk teman-teman, bisa teman-teman kumpulkan umpan baliknya, bisa teman-teman kumpulkan informasi dari konsumen, nanti teman-teman buat produk baru lagi atau perbaiki produk teman-teman. Mungkin sampai di proses desain produk ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke jenis desain produk. Yang pertama, jenis desain produk yaitu desain estetika, menekankan pada penampilan visual. Nah, penampilan visual ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa langsung memikat hati konsumen dari visualnya, dari bentuk estetikanya. Terus desain fungsional, menekankan pada kemampuan produk untuk bekerja dengan baik dan memenuhi fungsinya. Misalkannya, kursi yang ada di dalam kelas ini itu sesuai memenuhi fungsi, bukan? Di pasaran mahasiswa sekolah itu sangat memenuhi fungsi untuk tugasnya untuk belajar. Terus ada desain ergonomis, menekankan pada desain yang nyaman dan mudah digunakan oleh pengguna. Nah, seperti kursi yang ada di kelas ini juga. Teman-teman bisa lihat, ini sangat mudah digunakan, terus ergonomis dan juga desainnya nyaman digunakan. Terus yang terakhir itu ada desain berbasis pengguna. Itu teman-teman harus mengumpulkan apa yang pengguna inginkan di luaran sana. Itu juga sangat penting dalam jenis-jenis desain produk. Terus ada faktor-faktor desain produk. Yang pertama itu kebutuhan dan keinginan pelanggan. Teman-teman juga harus memenuhi faktor-faktor desain produk, yaitu kebutuhan dan keinginan pelanggan itu teman-teman harus penuhi. Karena memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh target pasar. Terus yang kedua itu teknologi yang tersedia, menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas produk. Selanjutnya ada ketersediaan bahan. Ketersediaan bahan ini sangat penting juga teman-teman. Karena apa? Karena bahan-bahannya untuk proses produksi ini sangat penting. Selanjutnya ada hukum dan peraturan. Harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan yang berlaku di negara kita misalkan. Itu harus sesuai. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksinya harus sesuai dengan barang-barang yang ingin teman buat. Kalau barangnya biaya produksinya murah, berarti kualitas produknya murah juga. Jadi kualitasnya juga rendah. Kalau misalkan biaya produksinya sesuai dan harga target pasarnya sesuai, jadi kualitasnya juga sesuai. Terus ada kualitas dan kinerja. Nah, dari kinerja barang dari teman-teman itu harus sesuai. Dari kualitasnya, kinerjanya itu juga harus sesuai. Terus branding dan identitas perusahaan. Nah, ini sangat penting. Salah satu contoh lah. Saya punya salah satu contoh dari paman saya. Itu dia ingat sekali namanya minyak goreng Bimoli. Minyak goreng Bimoli. Dalam segala apapun dia ingatnya Bimoli. Karena apa? Karena slogan Bimoli itu goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis Bimoli. Itu termasuk ke branding. Dan kualitas produknya juga dan identitas perusahaannya juga. Terus yang terakhir itu ada tren pasar. Tren pasar itu mengikuti tren terkini untuk menarik minat konsumen.
itu harus sesuai dengan tren pasarnya. Bagaimana tren pasarnya itu harus sesuai. Selanjutnya ada pentingnya desain produk. Pentingnya desain produk itu menarik minat konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua itu meningkatkan penjualan, terus meningkatkan keuntungan, terus membangun citra merek. Itu makanya desain produk itu sangat-sangat penting. Oke, baik, sampai di sini mungkin dari murid-murid sekalian ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Mungkin materinya sampai di sini. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan kalian semua tugas, itu latihan. Silakan dikerjakan sekarang. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas ini, saya ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama kepada Guido. Guido, saya ingin bertanya tentang tujuan dari desain produk. Kalau menurut saya, Pak, tujuan dari desain produk, Pak, menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, Pak. Oke, baik. Berarti kamu memahami dari tujuan dari desain produk. Oke, kepada Hafiz, Bapak ingin bertanya tentang ruang lingkup desain produk. Silakan. Ya, baik Pak, jadi menurut saya ruang lingkup ini sangat luas Pak. Jadi memenuhi berbagai aspek seperti mulai dari riset pasar dan juga konseptualisasi, prototyping hingga produksi dan pemasaran Pak. Oke, berarti kamu memahami tentang Baik, Pak. ruang lingkup ini. Oke, baik. Kepada Hendra, saya ingin bertanya tentang jenis-jenis dari desain produk. Silakan Hendra, apa jenis-jenis dari desain produk? Oke Pak, jadi jenis-jenis desain produk itu ada 4 Pak. Yang pertama desain sistematik, estetika. Oke. Yang kedua desain fungsional. Ya, Yang ketiga desain ergonomis. ya. Yang keempat desain berbasis pengguna Pak. Oh ya, betul. Oke, baik. Makasih Hendra. Oke, terakhir itu kepada Manaf. Bapak ingin bertanya tentang pentingnya desain produk. Oke, yang pertama itu, Pak, menarik minat konsumen. Ya. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Hmm. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Yang keempat, membangun citra merek. Oke, betul sekali. Apa yang kalian jawab itu memang sudah pas. Oke, baik, tugasnya boleh dikerjakan sekarang. Itu tadi ada tugasnya, yaitu buatlah satu desain produk dengan tema makanan dan minuman. Itu bebas. Terus dengan merek dan desain yang kalian inginkan. Terus dengan menggunakan kertas, kalian buat di kertas selembar kalian. Terus kalau ini buat kelompok, kalian tidak perlu buat kelompok karena kita sedikit. Jadi masing-masing buat satu desain. Terus nanti saya kasih waktu pengerjaan 10 menit. Dimulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Saya sudah Pak. Oke, baik, jika sudah, silakan dikumpulkan. Oke, sudah? Ada yang sudah lagi? Saya sudah, Pak. Silakan kumpulkan. Saya sudah Pak. Oke, silakan dikumpulkan. Saya sudah, Pak. Oke, baik, kumpulkan. Saya pakai buku ya, Pak ya? Ya, Pak. Enggak apa-apa. Oke, baik, tugas kalian sudah saya terima. Oke, tugas ini akan saya koreksi. Oke, baik. Mungkin pada materi pembelajaran kita pada hari ini sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kepada murid-murid sekalian, terima kasih untuk tugas yang telah dikerjakan, yang juga sudah memahami materi yang saya berikan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan keluar. Terima kasih Pak.